Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya. Ini adalah video tugas 1 mata kuliah Pancasila. Tema kali ini yaitu pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, dengan judul perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, reformasi. Selanjutnya, perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Yang pertama, masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Konteks sejarah: setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara melalui pembukaan UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, bangsa Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Pancasila menjadi dasar ideologi dan pedoman hidup bangsa yang baru merdeka. Nilai-nilainya digunakan untuk mempersatukan berbagai golongan dan daerah yang memiliki latar belakang beragam. Yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 sampai 1950. Konteks sejarah: hasil konferensi meja bundar KMB melahirkan bentuk negara federal bernama Republik Indonesia Serikat. Kedudukan Pancasila dalam konstitusi RIS, Pancasila tidak disebut secara eksplisit, namun semangat dan nilai-nilainya tetap dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, yang ketiga, masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Konteks sejarah: Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Yang keempat, masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Konteks sejarah: setelah peristiwa G30 SPKI 1965, Soeharno naik ke tampuk kekuasaan. Pemerintahan Orde Baru menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kelima, masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Konteks sejarah: krisis ekonomi dan politik menumbangkan pemerintahan Orde Baru. Reformasi membawa semangat demokrasi, keterbukaan, dan penegakan HAM. Nilai Pancasila yang tercermin: pertama, persatuan Indonesia. Upaya Soekarno mengakhiri perpecahan politik dan menjaga keutuhan bangsa. Kedua, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Walau keputusan diambil melalui dekret, tujuan akhirnya adalah menata kembali sistem pemerintahan agar stabil dan demokratis. Ketiga, keadilan sosial. Harapan agar dengan kembali ke UUD 1945, pemerintahan dapat lebih fokus pada kesejahteraan rakyat. Pelajaran bagi generasi muda: konsistensi terhadap nilai Pancasila harus dijaga, terutama nilai persatuan dan musyawarah dalam menghadapi perbedaan. Itulah video tugas dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.